Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan tentang perkara hidup yang penting. Salah satunya adalah tentang kemudahan dan kesukaran. Hidup manusia selalu diliputi oleh dua hal, yaitu kemudahan dan kesukaran. Karena keduanya selalu dipergilirkan. Setiap orang yang hidup pasti mengalami kemudahan dan pasti mengalami kesulitan. Tetapi kemudahan dan kesulitan yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan dalam kehidupan kita ini adalah merupakan bentuk ujian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kunci-kunci penyelesaiannya. Jadi Allah berikan ujian, Allah juga berikan kuncinya. Luar biasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apa kunci-kunci daripada kemudahan? Ini kita harus tahu, karena kita pengen supaya dalam hidup ini segala problem yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang yang suka memberi, wattaq wa a'ta itu memberi. Wattaqo yang kedua adalah orang yang bertakwa, yaitu menjaga diri dari perkara-perkara yang dapat membinasakan diri kita di hadapan Allah. Takwa itu sesungguhnya adalah memelihara diri kita, menjaga diri kita dari perkara-perkara yang dapat membinasakan diri kita, menjaga diri dari perbuatan dosa, ya, memelihara perintah-perintah Allah dalam kehidupan. Ini takwa. Makanya ada seorang khotib yang selalu dalam khotbahnya menyeru manusia bertakwa, yaitu menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, wasaddaqa bil husna, yaitu dia selalu membenarkan daripada kebenaran. Orang yang selalu mencari kebenaran, maka apabila datang kebenaran, dia akan cepat menerimanya. Kemudian hati dia, ya, hawa nafsu dia letakkan pada kebenaran itu. Walaupun itu bertentangan dengan keinginan dalam diri seseorang, tapi itu benar, maka kita harus mengambil yang benar itu dan menundukkan hawa nafsu kita, ya. Apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah suatu kebenaran. Kalau kemudian akal pikiran kita, hati kita yang sudah tercemar, ya, kemudian belum bisa menerima kebenaran itu, ya, maka sesungguhnya hawa nafsu kita yang kita kalahkan, pikiran kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mensinkronisasikan antara kebenaran dan pikiran. Kalau pikirannya waras, jernih, maka apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah suatu kebenaran. Maka kita mendahulukan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya daripada pikiran kita, ya. Nah, itu apa namanya? Kalau kita jalankan tiga hal itu, maka fasanuyassiruhu lil yusra, pasti
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kemudahan. Jadi kemudahan seseorang itu akan dapat meraihnya minimal 3 hal itu, ya. Kita menjadi seorang yang suka memberi, menjadi seorang yang senantiasa taat terhadap perintah Allah, menjauhi larangannya, tidak mendustakan terhadap kebenaran, maka kita akan mudah menerima, mencari kebenaran di mana saja. Kemudian yang kedua, sebaliknya, fa amma mambakhila wastaghna. Orang yang bakhil, ya, orang bakhil itu hartanya, ya, ilmunya, semuanya itu inginnya dinikmati sendiri, ya. Jangan ada orang yang menikmati sedikit pun harta yang tidak terkait dengan kepentingan hawa nafsunya, maka sulit dikeluarkan. Tapi kalau itu berhubungan dengan kepuasan hawa nafsunya, seberapapun dikeluarkan, ya. Ini wa amma mambakhila wastaghna. Dan orang itu merasa istighna, ya, terhadap Allah maksudnya. Artinya dia sudah tidak butuh lagi Allah, minta kepada Allah sudah tidak perlu, ya. Karena dia di hadapan Allah merasa kaya. Harusnya istighna, ya, terhadap manusia, ya. Tapi kalau orang itu istighna, ya, terhadap Allah kita semuanya, ya, menjadi makhluk yang kecil, makhluk yang lemah, makhluk yang butuh kepada Allah. Orang yang tidak pernah minta kepada Allah, sesungguhnya dia orang yang sombong, ya. Apalagi wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan kebenaran, ya. Jadi apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya menjadi nomor 2. Dia mengutamakan akal pikirannya. Apa-apa yang tidak sesuai dengan kehendak pikiran dan hatinya akan ditolak, akan ditentang. Wa kadzdzaba bil husna, maka fasanu yassiruhu lil usra, pasti Allah akan datangkan kepadanya berbagai kesulitan. Yang pasti ya kesulitan nanti di akhirat, ya. Dia akan menghadapi peristiwa pengadilan yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin rahimani wa rahimakumullah, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.